Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro Corp dan masih di segmen inspirasi dan tips ala Bintoro, spesial episode di project kita di Cilegon. Jadi kenapa ini ya kita bilang spesial karena kita udah di luar Jabodetabek nih teman-teman, di salah satu proyek Bintoro yang sedang berjalan, yaitu renovasi rumah. Bukan renovasi nih ya, bangun baru ya. Iya, bangun baru rumah 2 lantai nih teman-teman. Ini proyeknya cukup besar, sekitar 1 M lebih gitu ya teman-teman ya. Dan sekarang prosesnya itu lagi bangun dinding nih. Jadi ada beberapa dinding yang lagi dibangun. Kalau misal di episode pertama kita sudah membahas tentang material apa sih yang harus diperhatikan ketika membangun dinding ya, mau membangun dinding. Dan ini yang kedua, di episode kita kedua ini sebenarnya udah dibahas. Kalau misalnya teman-teman masih ingat tentang episode kita tentang kepala plester gitu ya, tapi kita akan coba bahas lagi di sini karena ini juga yang harus diperhatikan ketika kita membangun dinding. Intip terus. Nah teman-teman, jadi kepala plesteran itu harus diperhatikan ketika kita membangun dinding. Kenapa ini penting? Karena kan nantinya dinding ini kalau misalnya konsepnya nggak industrial gitu ya, jadi kan akan di furnish gitu ya, akan di finishing juga gitu. Nah kalau misalnya kita finishing menggunakan cat, plesterannya ini harus halus dan harus rata. Begitu juga dengan dinding, kalau misalnya kita mau diekspos juga, misalnya plesterannya mau diekspos, itu kan harus kelihatan rata dan harus benar-benar rata. Nah gimana caranya supaya rata? Maka kita harus yang pertama membangun atau membuat kepala plesteran. Jadi kepala plesteran ini fungsinya sebagai tolak ukur untuk memplester satu bidang dinding yang luas gitu ya teman-teman ya. Jadi ini contohnya nih, seperti di belakang ini garis-garis kayak gini. Jadi tenang aja teman-teman, kalau misalnya teman-teman bangun di Bintoro kok dindingnya cuma diplesternya cuma garis-garis gini doang ya, ini belum selesai. Jadi ini kita bangun kepala plesterannya dulu supaya nanti dia plesterannya itu rata nih, dari ujung dinding sampai ujung dinding gitu ya, rata ya. Nah jadi yang pertama pasti dari benang lot dulu. Ini ada benang lotnya ya, di bawah sama di atas. Jadi kita ukur berapa sih dari gambar rencana itu, berapa sih ketebalan dari plesteran yang dibutuhkan gitu ya. Sebagai contoh ini nih tuh, jadi udah ada benang lotnya diukur ujung ke ujung harus sama ya, dia ketebalannya itu dari dinding ke yang nanti jadi bagian luar dari plesterannya, atas bawah. Kemudian dari atas bawah ini kita bikin garis-garis plesteran ini sebagai tolak ukur nih teman-teman. Jadi biar dia lebih rata lagi. Kalau misalnya yang bagian horizontalnya udah sama benang lot, nah bagian yang vertikalnya ini nih, kepala plesteran ini nih. Nah nanti kalau misalnya kita udah bikin kepala plesterannya ini gitu ya, per bagian dindingnya kita bagi dindingnya, terus kita tinggal sambung aja nih, dari masing-masing kepala plesterannya kita sambung jadi satu, karena ketebalannya udah pasti sama kan antar plesteran ini, dia punya ketebalan yang sama. Kita sambung aja. Contohnya yang di sebelah kiri ini nih, lagi dikerjakan tadi ya. Nih dia tuh, jadi tinggal disambung aja nih. Ini kan ada satu kepala plesteran gitu ya, 2 ya, ujung ke ujung, tinggal disambung aja nih tuh, tengah-tengahnya tinggal diisi dengan ketebalan yang sama, sehingga nantinya satu bidang dinding ini plesterannya rata semua, ketebalannya sama gitu, nggak istilahnya nggak bergelombang gitu ya. Terus misalnya nggak jadi kalau misalnya dia rata itu juga bisa jadi nggak gampang retak teman-teman. Kalau misalnya bergelombang kan ada yang tinggi ada yang rendah gitu kan, itu gampang karena ada perbedaan ketebalan, itu bisa jadi sumber keretakan gitu di dinding juga, di plesterannya ya, sumber keretakan di plesterannya itu. Nah kita langsung lihat aja nih yang udah jadinya. Jadi ada bagian yang udah jadi di plester penuh gitu ya, ini kan lagi dikerjain ya teman-teman ya. Yuk kita langsung lihat aja. Oke teman-teman, nih dia contohnya nih. Jadi ini udah yang disambung ya, udah jadi ya plesterannya ini ya. Tuh ya, mungkin teman-teman masih bisa lihat perbedaannya karena yang satu baru gitu ya, jadi masih agak basah. Yang satu dia kepala plesterannya karena dibangun terlebih dahulu jadi kering, jadi ada perbedaan warnanya nih tuh, perbedaan warna garis. Di belakang saya juga ada nih garis nih putih nih, karena dia udah lebih kering duluan kan dibandingkan ini yang sebelahnya ini yang masih agak basah gitu ya teman-teman ya. Tuh, jadi
dari ujung ke ujung ketebalan dari si plesterannya ini akan sama teman-teman gitu ya. Kalau misalnya dia nggak sama, misalnya nih dari atas ke bawah ternyata tambah tebel ke atas gitu kan, nah itu bahayanya. Jadi nanti kita bisa jadi akan ada apa ya istilahnya, naik dana yang lebih banyak, itu naik biaya yang lebih banyak karena pemakaian material yang makin ke atas makin banyak gitu, karena di atas jadi lebih tebel gitu ya. Nah itu bisa jadi nanti akan berpengaruh kepada biaya juga, pemakaian material juga, pemakaian semen juga gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini udah dipastikan rata, maka itu perhitungannya akan sesuai dengan perencanaan, dengan RAB gitu ya. Jadi rata semua gitu teman-teman. Jadi nggak akan ada kita memakai bahan yang lebih gitu ya, karena ada perbedaan ketebalan gitu. Oke, mungkin itu ya. Ini udah ada contohnya yang udah jadi gitu ya. Salah satu yang harus diperhatikan ketika kita membangun dinding ini, nanti kalau misalnya teman-teman mau cat lagi, pasti nanti bakal dihalusin lagi gitu ya, dikasih acian lagi, mungkin dihalusin lagi dindingnya supaya lebih halus, supaya lebih dicat. Tapi kalau tentang ketebalannya atau tentang sama tebalnya itu, ini dipastikan udah sesuai ya, maksudnya tebalnya udah sama rata nih teman-teman gitu. Tinggal dihalusin aja untuk dicat kalau misalnya teman-teman mau pasang cat. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pasang keramik ya berarti tetap harus rata, karena kalau misalnya dasarnya nggak rata, nanti keramiknya ada yang nongol, ada yang wah gitu deh, jadinya nggak rapi deh teman-teman. Apalagi kalau misalnya mau pakai wallpaper gitu ya, paper kan lebih kelihatan lagi tuh kalau misalnya temboknya nggak rata, lebih bergelombang nantinya si wallpapernya itu. Maka dari itu pastikan ketika membangun dinding, cek mulai dari kita membuat kepala plesterannya. Kalau kepala plesterannya sudah sama tebalnya, bisa dipastikan nanti plesterannya akan sama tebalnya seluruh dinding ya teman-teman ya. Nggak akan ada perbedaan yang perbedaan ketebalan yang signifikan gitu. Oke, mungkin di sini dulu series episode kedua ini, series spesial di Cilegon. Kita bertemu masih ada mungkin satu lagi boleh ya, kita bahas tentang apa yang harus diperhatikan ketika membangun dinding. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teman-teman jangan lupa untuk share dan like, atau mungkin di komen teman-teman kalau misalkan merasa video ini bermanfaat gitu ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe juga, nyalakan lonceng notifikasi channel Bintoro Corp biar teman-teman gak ketinggalan episode selanjutnya di series spesial Cilegon ini, series intip spesial Cilegon ini ya teman-teman ya. Sampai jumpa di episode berikutnya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Teman-teman kalau misalkan masih ada banyak pertanyaan juga tentang pembangunan rumah atau renovasi rumah, atau teman-teman masih ada pengen tahu inspirasi atau tips-tips apalagi sih dari Bintoro gitu ya, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah juga ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa, sampai bertemu di episode intip selanjutnya teman-teman ya. Langsung aja deh, intip terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intip terus.